Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Mobilisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa. Saya Yusril Firdaus Setiawan dan tentunya saya tidak sendiri, ada 3 rekan kami yang bernama Ferdian Adi Kusuma, Iswahyudi Putra Andino, Indra Dwi Cahyono. Baik, langsung saja biar mempersingkat waktu kita simak langsung videonya. Gaskan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Dwi Cahyono, di sini sebagai pemateri pertama yang akan membacakan materi pertama, yaitu definisi mobilitas sosial. Mobilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gerakan berpindah-pindah atau kesiapsiagaan untuk bergerak. Sedangkan secara etimologis, mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Terdapatnya kata sosial pada istilah mobilitas sosial adalah untuk menekankan bahwa istilah tersebut mengandung makna yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas yang dilakukan oleh seseorang akan menempatkan seseorang tersebut pada suatu kelas sosial yang berbeda dari sebelumnya. Pada stratifikasi sosial terdapat pengkategorian kelas-kelas yang disebut dengan kelas sistem yang menempatkan mereka masuk pada kelas yang sesuai dengan kondisi yang mereka miliki. Menurut Gitter, stratifikasi sosial merupakan hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun di mana setiap orang pada setiap saatnya mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain baik secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakat. Stratifikasi terjadi dari semakin luasnya masyarakat yang ditandai dengan adanya pembagian kerja. Kedua, di sini ada partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Santoso, yaitu sebagai berikut. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral, perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Yang ketiga, di sini ada konsep partisipasi masyarakat. Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pelayanan pemerintahan. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan. Menurut Iren, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Draha, partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak. Yang kedua, pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Yang ketiga, pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat dapat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, Kobo menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 4 jenjang, yaitu yang pertama, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian, dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok orang yang berpartisipasi. Dalam hal ini adalah masyarakat. Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat.
Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Ada 3 unsur penting yang dimaksud dalam definisi Kate Davis tentang partisipasi yang memerlukan perhatian khusus, yaitu yang pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmania. Yang kedua, ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya. Yang ketiga, unsur tanggung jawab. Unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk partisipasi. Menurut FNB, partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Yang pertama, partisipasi vertikal, yaitu disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Yang kedua, partisipasi horizontal. Masyarakat mempunyai frasa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri. Berbeda dengan pendapatnya Basrawi yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, partisipasi non-fisik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak akan kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Yang kedua, partisipasi fisik. Partisipasi masyarakat yang dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Selanjutnya, macam-macam partisipasi masyarakat. Menurut Coben dan Wolf, partisipasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan. Sedangkan dari kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Terakhir, di sini ada fungsi dan manfaat partisipasi. Menurut Carter,
menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah yang pertama, partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan. Yang kedua, partisipasi masyarakat sebagai strategi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Yang keempat, partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Yang kelima, partisipasi masyarakat sebagai terapi. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Baik, saya akan melanjutkan bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Pembagian bentuk mobilitas sosial ini berdasarkan pada pengaruh tidaknya hasil dari perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Bentuk mobilitas sosial pada dasarnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial antar generasi. Yang pertama, bentuk mobilitas sosial vertikal. Bentuk mobilitas sosial vertikal maksudnya ialah perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lainnya dalam posisi yang tidak sederajat. Nah, begitu juga mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu mobilitas sosial vertikal ke atas, dan yang kedua mobilitas sosial vertikal ke bawah. Yang selanjutnya gerak mobilitas sosial ke bawah atau bisa disebut dengan social sinking. Adanya proses penurunan status atau kedudukan sosial seseorang dari atas ke bawah. Alasan terjadinya social sinking ini tidak hanya terjadi karena pemecatan, kesalahan kerja, penyalahgunaan jabatan maupun hal buruk saja. Akan tetapi social sinking juga bisa terjadi karena adanya masa pensiun jabatan, mengalami sakit yang menahun, berhalangan melaksanakan sebuah tugas. Contoh gerakan mobilitas sosial yang ke bawah yaitu diberhentikan dari pekerjaan karena terbukti korupsi. Bisa juga seorang kapten sepak bola berubah menjadi pemain sepak bola biasa, atau seorang staf pemerintahan yang resmi pensiun dari sebuah institusi pemerintahan dan kini ia menghabiskan waktu untuk mengasuh cucu-cucunya. Yang kedua, gerak mobilitas sosial ke atas. Mobilitas sosial vertikal ke atas ini ditandai dengan adanya kenaikan status sosial seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi atau terbentuknya sebuah kelompok baru yang lebih tinggi dari lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Gerakan ini memungkinkan individu mengalami kenaikan status yang tidak sederajat dengan statusnya yang sebelumnya, sehingga akan ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan kehidupan sebelumnya. Biasanya individu yang mengalami social climbing memiliki kinerja yang baik. Contohnya, guru yang diangkat menjadi kepala sekolah, karyawan biasa yang diangkat menjadi manajer, seorang warga yang diangkat jadi ketua RT. Yang kedua itu bentuk mobilitas sosial horizontal. Bentuk mobilitas sosial horizontal adalah peralihan atau perpindahan individu dari kelompok sosial satu ke kelompok sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Biasanya bentuk mobilitas sosial horizontal ini terjadi pada perpindahan kewarganegaraan, pindah lokasi penugasan yang tanpa mengubah jabatan. Nah, karena perpindahan yang terjadi pada mobilitas ini tidak mengubah strata atau derajat seseorang, maka tidak banyak terjadi perubahan dalam kehidupan sebelumnya. Meski begitu, individu yang mengalami mobilitas ini harus tetap melakukan sebuah penyesuaian serta adaptasi kembali di lingkungan barunya, meskipun pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan yang sama dengan yang biasa ia kerjakan. Contoh misalnya, seseorang yang pada awalnya berkewarganegaraan Polandia, kemudian karena adanya suatu hal ia pindah menjadi warga negara lain melalui proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Bentuk ini, peralihan kewarganegaraan seperti ini merupakan proses peralihan kedudukan atau posisi seseorang yang sederajat, sehingga kejadian ini termasuk ke dalam bentuk mobilitas sosial horizontal. Lanjut, mobilisasi sosial dan partisipasi masyarakat desa
berbagai bentuk aktivitas yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Ini ada berikut adalah beberapa bentuk mobilisasi sosial dan partisipasi masyarakat di desa. Yang pertama itu gotong royong. Gotong royong itu bentuk partisipasi tradisional di desa, di mana masyarakat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama seperti membangun jalan, memperbaiki fasilitas umum, atau melakukan kegiatan sosial lainnya. Yang kedua itu musyawarah desa atau musdes. Musyawarah desa adalah pertemuan formal di tingkat desa yang melibatkan masyarakat dalam membahas dan memutuskan isu-isu penting desa seperti anggaran desa, pembangunan infrastruktur, atau pembangunan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, kelompok swadaya masyarakat, bisa disingkat dengan KSM. KSM ini kelompok lain seperti kelompok tani dan kelompok wanita adalah wadah bagi warga desa untuk berkumpul dan bekerja sama dalam bidang tertentu. KSM umumnya bergerak dalam hal pemberdayaan ekonomi dan pembangunan lokal. Terus kemudian ada Forum Pemuda Desa. Forum ini memungkinkan pemuda desa terlibat dalam kegiatan sosial dan pengembangan desa. Partisipasi pemuda penting untuk mendorong inovasi dan berkelanjutan pembangunan desa. Kemudian pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Program pembangunan infrastruktur desa berbasis partisipasi masyarakat memungkinkan warga desa turut adil dalam proses perencanaan dan pembangunan fasilitas seperti jalan, jembatan, atau saluran irigasi. Kemudian partisipasi dalam lembaga. Partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui keanggotaan di lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang terakhir, program pemberdayaan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada kegiatan sosial dan lingkungan. Kegiatan seperti penghijauan, penanaman pohon, atau pengelolaan sampah menjadi bentuk mobilisasi sosial yang melibatkan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan lingkungan hidup di desa. Jadi, mobilisasi sosial dan partisipasi masyarakat desa di atas menunjukkan adanya berbagai cara bagi warga desa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan desa. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta memperkuat solidaritas sosial yang penting bagi keberlanjutan dan kemajuan desa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Yusril. Tantangan dan hambatan dalam mobilisasi sosial dan partisipasi masyarakat desa. Tantangan mobilisasi adalah proses yang melibatkan upaya menggerakkan kelompok masyarakat agar terlibat aktif dalam suatu isu atau kegiatan tertentu. Ini bisa mencakup banyak aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perubahan sosial yang lebih luas. Tantangan mobilisasi sosial bisa sangat kompleks karena melibatkan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berikut beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama, resistensi budaya dan sosial. Banyak komunitas memiliki nilai dan norma tradisional yang mungkin bertentangan dengan tujuan mobilisasi sosial. Sebagai contoh, dalam kampanye kesehatan atau pendidikan yang mencoba mengubah perilaku tertentu, masyarakat mungkin merasa terancam oleh perubahan nilai yang mereka anggap asing atau bertentangan dengan budaya mereka. Hal ini dapat menyebabkan resistensi sehingga sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan
aksesibilitas. Dalam beberapa kasus, tantangan geografis seperti wilayah yang sulit dijangkau, infrastruktur yang minim, dan keterbatasan aksesibilitas dapat menghambat proses mobilisasi. Ini sering terjadi di daerah pedesaan atau terpencil di mana informasi dan sumber daya sulit dijangkau. Keterbatasan ini dapat menghambat pesan mobilisasi mencapai seluruh lapisan masyarakat. 3. Kurangnya dukungan dari pemerintah atau pemangku kepentingan. Mobilisasi sosial yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan organisasi lokal. Jika ada kurangnya dukungan atau keterlibatan dari pemerintah, bisa sulit untuk memobilisasi masyarakat, terutama jika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak harus inisiatif tersebut atau jika ada ketidaksepakatan antara tujuan masyarakat dengan tujuan pemerintah. Yang keempat, kesenjangan informasi dan pendidikan. Tidak semua anggota masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu isu. Keterbatasan dalam pengetahuan dan pendidikan dapat membuat sebagai orang tidak memahami pentingnya perubahan yang ingin dicapai oleh mobilisasi sosial. Misalnya, pada program kesehatan, beberapa masyarakat mungkin tidak memahami manfaat dari vaksinasi karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu kesehatan, yang membuat mereka enggan berpartisipasi. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Mobilisasi sosial membutuhkan banyak sumber daya, baik berupa dana, waktu, maupun tenaga. Keterbatasan anggaran atau kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dapat menghambat proses mobilisasi. Ketika sumber daya terbatas, efektivitas kegiatan mobilisasi juga bisa menurun karena tidak adanya dukungan yang cukup untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Selanjutnya, faktor penghambat mobilisasi sosial. Mobilisasi sosial adalah proses perpindahan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang berbeda dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menghambat mobilitas sosial dalam masyarakat pedesaan. Yang pertama, keterbatasan akses pendidikan. Salah satu faktor penghambat mobilitas sosial yang paling signifikan di masyarakat pedesaan adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Sekolah-sekolah di desa sering kali kurang mendapatkan dukungan dan infrastruktur yang memadai serta kualitas pendidikan yang rendah. Akibatnya, anak-anak dari pedesaan memiliki peluang yang lebih terbatas untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi. Masalah ketidaksetaraan ekonomi juga menjadi hambatan besar bagi mobilitas sosial di masyarakat pedesaan. Ketidaksetaraan ekonomi ini membuat sulit masyarakat pedesaan untuk mengejar peluang ekonomi yang lebih baik dan mencapai mobilitas sosial. Yang tiga, tradisi dan budaya. Faktor lain yang menghambat mobilitas sosial di pedesaan adalah kuatnya tradisi dan budaya lokal. Beberapa masyarakat pedesaan harus memegang teguh norma-norma sosial yang membatasi kesempatan untuk mencari perubahan dalam hidup mereka. Yang keempat, infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan mobilitas sosial masyarakat pedesaan. Ketiga, akses ke transportasi, layanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya terbatas. Sulit bagi masyarakat untuk mencari peluang di daerah wilayah mereka. 5. Kurangnya akses ke teknologi dan informasi. Kurangnya akses ke teknologi dan informasi juga memainkan peran dalam menghambat mobilitas sosial di pedesaan. Di era digital ini, akses ke internet dan teknologi informasi adalah aset berharga dalam mengakses peluang pendidikan, pelatihan, dan pasar kerja global.
Berbagai faktor penghambat mobilitas sosial di masyarakat pedesaan tersebut adalah tantangan yang kompleks. Dengan mengatasinya, masyarakat pedesaan dapat menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi generasi mendatang untuk mencapai mobilitas sosial. Selanjutnya, tantangan partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam mewujudkan desa benar sejahtera dengan melibatkan warga dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa dengan beberapa cara, antara lain: yang pertama, meningkatkan akses informasi. Akses informasi yang luas kepada masyarakat tentang rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan kebijakan publik dapat memungkinkan warga untuk memahami dan ikut ambil bagian dalam pembangunan desa yang benar. 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan desa, partisipasi masyarakat dapat memberdayakan ekonomi lokal. Yang ketiga, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam melaksanakan pembangunan desa. Yang keempat, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat, desa benar dapat menciptakan rasa memiliki warga terhadap pembangunan yang dilakukan. Warga merasa bahwa mereka turut serta dalam proses dan hasil pembangunan, sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk menjaga dan merawat infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, hambatan partisipasi masyarakat desa. Pada Pramusrenbang ada semacam pengajian desa partisipatif, artinya siapa saja yang terlibat untuk mengetahui masalah kondisi desa sebenarnya agar disesuaikan dengan usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat dalam hal tersebut. Hal senada diungkapkan oleh salah satu seorang tokoh masyarakat yang meneliti wawancarai bahwa warga memang diberi ruang untuk menyampaikan ide-ide terkait pembangunan. Namun diakui bahwa setiap usulan ditampung untuk mendapatkan kesepakatan. Apakah usulan tersebut masuk dalam prioritas program pembangunan di desa? Proses ini menunjukkan bahwa partisipasi erat kaitannya dengan situasi saling ketergantungan, adanya kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa berada pada kategori cukup aktif. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya usulan yang datang dari masyarakat terkait apa saja yang perlu dibangun. Akan tetapi, menurut warga yang aktif memberikan ide biasanya berkisar pada individu-individu tertentu. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desanya bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kesadaran atau kemauan masyarakat itu sendiri beserta tingkat pendidikan. Faktor pendidikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun merupakan swadaya masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiana Dikusuma, NIM 2022310026. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Iswah Yudi. Strategi peningkatan mobilisasi sosial dan partisipasi masyarakat desa. Salah satunya yaitu strategi pendidikan dalam upaya meningkatkan mobilitas sosial. Untuk akses pendidikan yang merata, pertama-tama kita perlu memastikan adanya akses pendidikan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan. Misalnya, pemerintah dan lembaga pendidikan bisa berkolaborasi untuk membangun sekolah-sekolah baru, memperbaiki infrastruktur sekolah yang sudah ada, serta menyediakan fasilitas seperti perpustakaan dan laboratorium. Di samping itu, penting untuk menawarkan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan yang selama ini ada. 2. Pendidikan berkualitas. Selanjutnya, kualitas pendidikan itu sendiri harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas pengajaran bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru. Kita perlu memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengajar dengan efektif. Selain itu, kurikulum yang diajarkan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi saat ini. Dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. 3. Keterampilan praktis dan kewirausahaan. Pendidikan harus memberikan fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kewirausahaan. Program pendidikan vokasional dan teknik sangat penting untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang langsung dapat diterapkan di lapangan kerja. Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga harus diintegrasikan dalam kurikulum. Hal ini tidak hanya akan mendidik siswa untuk menjadi pekerja yang baik, tetapi juga mendorong mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha sendiri. 4. Pendidikan berbasis komunitas. Penting untuk melibatkan komunitas dalam pengembangan program pendidikan. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat akan memastikan bahwa program pendidikan yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan lokal. Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat adalah melalui program mentoring, di mana siswa dapat terhubung dengan mentor dari berbagai bidang. Mentor ini dapat memberikan bimbingan, saran, dan dukungan yang sangat berharga bagi siswa. 5. Pendidikan inklusif. Kita harus menerapkan prinsip pendidikan inklusif. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dengan menerapkan kebijakan inklusi. Kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Selain itu, penting juga untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman kepada siswa, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang harmonis. 6. Penggunaan teknologi. Dalam era digital ini, pengguna teknologi dalam pendidikan sangat krusial. E-learning dan akses digital dapat membantu memperluas jangkauan pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan memanfaatkan platform digital, siswa di daerah terpencil bisa mendapatkan akses ke materi pendidikan yang berkualitas. Selain itu, penyediaan sumber belajar online secara gratis akan sangat membantu siswa yang membutuhkan tambahan materi pembelajaran di luar jam sekolah. 7. Evaluasi dan penelitian. Terakhir, kita tidak boleh melupakan pentingnya evaluasi dan penelitian. Setiap program pendidikan yang kita jalankan harus dievaluasi untuk mengetahui dampaknya terhadap mobilitas sosial. Pengukuran dampak program ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, penelitian tindakan dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, sehingga kita bisa merumuskan strategi yang lebih efektif ke depannya. Selanjutnya, strategi media sosial dalam upaya meningkatkan mobilitas sosial. Media sosial telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam masyarakat modern, tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai platform untuk memperluas peluang ekonomi.
dan sosial. Dalam konteks desa, penggunaan media sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan mobilitas sosial. 1. Membangun komunitas online. Media sosial memungkinkan masyarakat desa untuk membangun komunitas online yang saling mendukung dan memberikan inspirasi melalui grup atau halaman komunitas di platform seperti Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Warga desa dapat berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya yang mereka miliki. 2. Mempromosikan kegiatan dan program desa. Desa dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan berbagai kegiatan dan program yang ada di wilayah mereka, seperti pelatihan keterampilan, seminar, dan program kewirausahaan. Dengan menyebarkan informasi ini secara luas, lebih banyak orang dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. 3. Pemasaran produk lokal. Media sosial juga berfungsi sebagai platform pemasaran yang efisien untuk produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok untuk mempromosikan produk pertanian, kerajinan tangan, atau makanan khas desa. 4. Edukasi dan pelatihan daring. Dengan adanya media sosial, dapat mengakses konten edukatif dan pelatihan daring yang berkualitas. Berbagai platform seperti YouTube ataupun edX menyediakan kursus gratis atau berbayar yang dapat diakses oleh siapa saja, termasuk masyarakat di desa. Masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, meningkatkan keahlian mereka, dan memperluas peluang kerja. 5. Jaringan dengan profesional dan pengusaha. Media sosial memudahkan masyarakat desa untuk terhubung dengan profesional dan pengusaha dari berbagai bidang melalui platform seperti LinkedIn. Individu dapat membangun jaringan yang dapat membuka pintu untuk kesempatan kerja atau kemitraan bisnis. 6. Kampanye kesadaran sosial. Media sosial dapat digunakan untuk kampanye kesadaran sosial yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat desa seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang masalah ini, masyarakat dapat lebih terlibat dalam upaya perubahan sosial. 7. Memfasilitasi akses informasi. Salah satu manfaat utama media sosial adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi dengan cepat. Masyarakat desa dapat memperoleh informasi tentang peluang kerja, pelatihan, dan kegiatan lainnya secara real time. Akses informasi ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan mobilitas sosial di suatu negara. 1. Aksesibilitas transportasi. Infrastruktur transportasi yang baik seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi umum memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini memungkinkan akses yang lebih baik ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. 2. Peningkatan ekonomi lokal. Dengan infrastruktur yang memadai, daerah terpencil atau yang kurang berkembang dapat terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Ini meningkatkan peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja baru yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Infrastruktur pendidikan yang baik termasuk sekolah dan universitas yang mudah diakses menyediakan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan berkontribusi pada mobilitas sosial dengan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik. Kesehatan. 4. Kesehatan masyarakat. Akses ke infrastruktur kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Kesehatan yang lebih baik berkontribusi pada kemampuan individu untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung mobilitas sosial. Dan yang terakhir, pengurangan ketimpangan sosial. Investasi dalam infrastruktur di daerah yang kurang beruntung dapat membantu mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin. Ketika semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur, peluang untuk mobilitas sosial meningkat. Partisipasi masyarakat desa dalam upaya peningkatan mobilitas sosial. Partisipasi masyarakat desa sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan komunitas. Berikut adalah beberapa cara partisipasi masyarakat desa dapat berkontribusi pada peningkatan mobilitas sosial.
1. Pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendirikan sekolah ataupun pusat pelatihan keterampilan untuk meningkatkan akses pendidikan. Kegiatan literasi, mengadakan program literasi yang melibatkan anggota komunitas untuk mengerjakan keterampilan membaca dan menulis. 2. Pemberdayaan ekonomi, usaha bersama, masyarakat dapat membentuk kelompok usaha bersama atau KUB untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk lokal. Akses kredit, mendorong akses terhadap sumber pembiayaan mikro untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, 3. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, musyawarah desa, mengadakan musyawarah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa. Dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, perwakilan masyarakat memilih perwakilan dari masyarakat untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan lembaga terkait. Dengan menerapkan berbagai strategi di atas, partisipasi masyarakat desa dapat menjadi kunci dalam meningkatkan mobilitas sosial sehingga menciptakan peluang yang lebih baik bagi individu dan secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.